Shalom sahabat Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera Allah beserta dengan kita senantiasa. Kiranya berkat-berkat rohani maupun jasmani yang kita terima dari Allah membawa kita lebih dekat kepadanya, bukan sebaliknya semakin menjauh. Hari-hari ini kita melihat bahwa kasih setia Tuhan menyertai hidup kita. Kita bisa melalui hari demi hari dengan pertolongannya. Walaupun tantangan dan masalah itu ada setiap harinya. Tetapi jika kita masih boleh ada sampai saat ini, maka itu adalah kebaikan Tuhan saja. Para pelari di dalam lomba maraton pasti sering kita lihat ya, walaupun mereka sudah berkeringat, sudah lelah, sudah seperti tidak mampu untuk berlari lagi, tapi mereka terus berlari. Karena apa? Mereka ingin mencapai garis finish. Karena garis finish itulah yang menentukan mereka memenangkan perlombaan atau kalah. Nah, kita bersama-sama mau belajar menjadi pelari yang mencapai garis finish, yaitu akhir yang baik. Kita baca bersama-sama di dalam Wahyu 22 ayat 3-4. Tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya. Luar biasa sahabat Kristus. Mungkin saat ini, saat beribadah, kita juga harus berjuang ya, dari rumah menuju tempat ibadah, dalam keadaan apapun kita ya, mungkin hati kita sedang kurang damai, atau mungkin juga kita sedang bergumul dalam kebutuhan akan sehari-hari, ataupun ya mungkin kita sedang ada masalah dengan rekan kita atau saudara kita. Tetapi mari kita belajar bersama-sama bahwa akhir yang baik hanya bagi mereka yang setia sampai akhir. Saat ini kita beribadah di gereja, di rumah, maupun bisa tatap muka ataupun secara daring ya. Tapi kita masih melihat fisik pastor atau pendeta atau hamba Tuhan yang melayani, yang menyampaikan firman Tuhan. Tetapi di kitab Wahyu ini jelas dikatakan bahwa kita akan melihat wajahnya. Kita akan beribadah kepadanya. Siapa kita itu? Yaitu hamba-hambanya. Sungguh luar biasa saat di dalam Kristus, hidup di dalam Kristus, kita tahu akhir dari kisah hidup kita. Kita akan pulang ke rumah kita yang sejati dengan selamat. Rumah kita yang saat ini kita tinggali adalah rumah yang sementara dan bisa dihancurkan atau bisa rusak. Tetapi rumah yang sejati bersama Allah itu tidak akan bisa dirusak, tidak bisa dihancurkan, karena dia adalah tahta Allah yang kekal. Kita hidup bersama-sama dia selama-lamanya. Karena apa? Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Dia menjadikan segala sesuatu baru. Dan jelas bagi hamba-hambanya yang setia, yang taat kepada dia sampai akhir, Allah akan menyambut mereka untuk hidup bersama dengan dia. Di sana kita tidak akan hidup dengan ketakutan dan juga tanpa air mata ya. Kita hanya taunya di sana hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, beribadah kepadanya. Dengan demikian, saat kita merenungkan firman Tuhan ini, kiranya cara pandang kita terhadap masa-masa yang sulit, masa-masa yang penuh tantangan selama kita masih ada di kemah yang sementara ini, kita bisa mengubah cara pandang kita. Kita bisa menjadi lebih kuat, lebih tegar, lebih dewasa dalam menyikapi suatu masalah atau tantangan hidup. Karena apapun itu tidak akan melebihi kekuatan kita. Karena kita memiliki imam besar. Imam besar ini bukan hanya untuk menasehati kita, tetapi dia sudah melewati segala perkara. Dia sudah memenangkan pertandingan. Dia sudah menyelami hidup kita.
bahkan dia menanggung semuanya bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Walaupun kadang kita juga membayangkan kematian juga tentu tidak mudah ya, tentu kita ingin hidup, ingin bisa tetap sehat, ingin bisa tetap beraktivitas. Namun kita tidak pernah tahu kapan kematian kita akan datang. Namun biarlah kita mempersiapkan sewaktu-waktu kita sudah siap untuk dipanggil oleh Tuhan. Karena apa? Kita memiliki janji kekekalan yang akan kita jelang. Kita merindukan sebuah kota di mana tidak ada lagi kutukan, di mana di situ tidak ada lagi kesengsaraan, tetapi kita akan menjalani hidup selamanya dalam terang Allah. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberikan pengharapan kepada kita yang senantiasa ada, kekal, tidak terpadamkan. Dan kita mau memegang janji itu agar kita dapat mengalami akhir yang baik. Kiranya renungan firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa atas kasih karunia-Mu bagi kami selama kami hidup dalam tubuh jasmani ini yang penuh dengan kelemahan, yang penuh dengan segala yang tidak baik. Kiranya Roh Kudus-Mu menyucikan, menginsafkan kami, agar dalam setiap hal apapun yang kami alami, apapun yang kami kerjakan, Engkau beserta dengan kami. Engkau yang memberkati kami, Engkau yang meluruskan apabila kami menyimpang. Karena kami rindu Tuhan mencapai kekekalan yang sejati, rumah yang sejati di mana kami boleh berada tinggal bersama-sama Engkau Allah yang kekal. Kiranya Engkau ampuni segala dosa dan kesalahan kami, segala pelanggaran kami, dan biarlah firman-Mu yang mengerjakan hidup kami, yang memproses kami, karakter kami menjadi karakter hamba-hamba yang taat, supaya kami boleh suatu hari nanti dapat melihat wajah-Mu, yaitu di dalam kekekalan. Kiranya kami taruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, apapun yang kami rencanakan, yang kami doakan, jadilah menurut kehendak-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Kiranya Engkau memberkati seluruh sahabat Kristus dimanapun mereka berada, dalam situasi apapun. Kasih karunia-Mu beserta dengan mereka, menjadikan mereka orang-orang yang berhasil, orang-orang yang diberkati dan menjadi berkat. Apapun yang mereka usahakan, kiranya itu dapat memuliakan nama-Mu. Dan biarlah hidup kami semakin diperkenan oleh-Mu, dan makin banyak jiwa yang dapat datang kepada Engkau, percaya kepada Engkau, dan juga melayani Engkau. Segala kepujian, segala kemuliaan dan hormat hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang kami sembah, yang kami puja. Haleluya, amin.